Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mungkin kenal dengan Profesor Dr. Amin Suma. Ketika saya mengajar di UIN, beliau itu adalah dekan Fakultas Syariah. Dia adalah dekan saya. Lalu secara tak terduga, dia seorang yang sangat lembut, baik hati. Disodorkan oleh Yusuf Mansur saat itu naskah bukunya tentang mencari Tuhan yang hilang. Saya baca-baca lagi gitu. Sebenarnya Pak Amin ini sudah mengingatkan gitu. Kata Pak Amin Suma, ketika dia baca buku Yusuf Mansur ini dia kaget aja gitu. Tapi sebagai seorang tokoh, ulama, cendekiawan, dia tidak mau bersifat vulgar gitu. Maka diceritakannya cerita Sumansur dalam bukunya ini. Kata dia begini, mengingat terjemahan ayat tidak dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Maka lagi di sini saya mengalami kesulitan untuk mengomentari dari sisi ilmu tafsir. Di ayat-ayat yang dibuat oleh Sumansur tuh susah saya katanya. Di segi ilmu tafsir, karena profesor ini kan tahunya kalau tafsir itu ya mesti ada rujukan gitu. Tapi ini tafsir nggak ada rujukan. Ayat kadang-kadang dicomot begitu aja. Dia memfungsikan dirinya Sumansur itu seperti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim cerita yang disebut dalam surat Luqman itu gitu. Itu juga nggak jelas. Karena dari perjalanan hidupnya itu Yusuf Mansur bercerita bagaimana Luqman yang akhirnya nanti mendapat kemuliaan. Apa Luqman itu ya? Amin Suma tidak mau memberikan komentar dengan tulisan yang menohok. Tapi kita membaca sangat paham karena watak Pak Amin seperti itu. Nah sekarang kekhawatiran Amin Suma tentang Yusuf Mansur ini itu kembali terbukti gitu. Minggu lalu itu channel Thayyibah Channel itu memuat atau mengupload wawancara dengan Ibu Vina Anggraini bercerita tentang tanah wakaf orang tuanya atau familinya itu dijual oleh Yusuf Mansur. Harga yang dijual itu sangat fantastis, padahal tanah itu mula-mula diwakafkan oleh Pak D-nya karena terpesona dengan ucapan Yusuf Mansur gitu. Wah ini layak nih untuk beramal ini. Toto dijual. Bukan digunakan untuk kepentingan rumah tahfiz, bukan dibangun rumah tahfiz. Tapi di lokasi tanah Pak Desa itu sekarang gitu, berdiri rumah yang ditempati oleh orang lain itu bercerita dia membeli kepada Yusuf Mansur. Ternyata Pak D saya dengan ikhlasnya menyerahkan sebidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang, sudah 10 tahun dari 2012 ya. Waktu itu beliau mengisi pengajian di Masjid Kalitan di daerah Jawa Tengah. Iya. Bu, proses penyerahan tanah itu ada dokumentasi? Ada Pak. Legal ya Bu? Legal, dan itu sudah kita telisik semua. Ternyata tanah wakaf itu dijual sama bersangkutan. Cuman caranya seperti apa kita baru mau gali. Oh gitu? Iya, baru gali siapa notarisnya dan siapa yang ini dan lain sebagainya. Di atas tanah itu saat ini dibangun apa? Sebuah rumah Pak. Sebuah rumah? Iya, sebuah rumah sudah pihak ketiga. Iya. Jadi bukan menjadi rumah penghafal Quran, tetapi sudah dikerjakan. Iya. Dan itu yang membuat keluarga kami kecewa. Kecewa ya Bu. Nah sekarang kita terus terang aja ya, saya di PP Muhammadiyah juga menangani masalah wakaf. Pertama tentu kita melihat betapa hebatnya dia menggunakan dalil-dalil hukum sehingga tanah itu bisa berpindah tangan. Kalau menurut undang-undang mesti itu nggak bisa. Wakaf itu tidak boleh dijual.
tidak boleh diwariskan jadi ke keluarga kita. Saya misalnya mengenai tanah wakaf, tidak boleh tuh anak saya mewarisi tanah wakaf itu. Namanya saja al-waqfu, yang tetap gitu. Jadi yang boleh diambil itulah manfaatnya. Kayak di zaman Umar itu, ini lahan wakaf. Itu para mustad'afin, para mustad'afin itu boleh mengambil hasil dari kebun itu. Misalnya nih kebun korma sekian hektar dengan pohon kormanya sekian ribu misalnya. Masyarakat itu boleh mengambil buahnya, tapi tidak memiliki tanahnya. Nah, sekarang ini orang berwakaf untuk rumah tahfiz. Oleh Sumansur seperti cerita Ibu Vina itu dijual. Nah, kalau cerita itu benar, gitu. Ya kalau nggak benar masa dia berani ya. Kalau cerita itu benar, gitu, itu dihukum tentang undang-undang wakaf itu, orang yang menjual tanah wakaf itu dihukum 5 tahun penjara. Nah, karena yang melakukannya ini tokoh agama gitu, membawa nama-nama agama. Kalau saya mengatakan nih, ini hukumannya harus lebih berat. Hukumannya harus lebih berat. Kalau saya jadi hakim itu saya hukum 50 tahun itu. 50 tahun penjara dan kerja paksa gitu. Kenapa begitu? Sadis amat, bukan karena kita sadis. Ini yang pertama kan unsur hukum itu harus memberi efek jera. Jadi orang takut untuk melakukannya. Nah, salah satu fungsi hukum Islam itu harus ada efek jera. Misalnya ya pelakunya ini begitu dia melakukan, orang lain juga takut untuk melakukan. Di Yusuf Mansur ini hukumnya kalau 5 tahun penjara menurut undang-undang wakaf, itu hukum untuk orang biasa itu, orang-orang bukan orang yang tidak terkenal. Tapi kalau orang terkenal yang melakukannya, tokoh gitu, hukumnya harus lebih berat. Nah, kedua ada nilai hukum itu harus ada nilai balas dendam. Misalnya nih, dia merugikan orang gitu. Nggak cukup itu penjara badan gitu. Dia juga harus dirugikan. Begitu Islam menempatkan hukuman gitu. Misalnya nyawa seseorang akibat tindakan seseorang, nyawanya ini menjadi hilang gitu. Tindakan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan nyawa orang lain hilang gitu. Kalau dia sengaja, nanti hakim memutuskan karena kamu sudah mengakhiri hidup orang lain, hidupmu pun harus diakhiri. Nah, begitu hukum Islam gitu. Karena itu dalam Islam, mengapa mencuri itu tangan harus dipotong? Kenapa? Karena ada efek jera. Jadi ada supaya tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, sekarang tanah wakaf dijual gitu. Menurut undang-undang kita hukumnya 5 tahun. Tapi kalau menurut saya itu hukumnya harus lebih berat. Misalnya karena banyak kasus yang junto pasal sekian, penipuan, penggelapan gitu. Pengancaman, peneroran misalnya. Maka hukumannya bisa dijatuhkan hakim bisa 50 tahun penjara. Nah, hukuman panjang-panjang ini kan ada di negara barat. Seperti Amerika dia anti hukuman mati. Maka hukuman itu ada 140 tahun gitu. Ada yang dihukum kayak di Turki misalnya nih. Di Turki itu mungkin para pemirsa masih kenal namanya Harun Yahya. Ternyata Harun Yahya itu dakwah-dakwahnya sangat akrab dengan aktivitas seks. Begitu ada alat bukti dia dihukum. Hukumnya berapa? Lebih 1000 tahun. Hidupnya paling berapa gitu. Dia dihukum lebih dari 1000 tahun. Dikarenakan sosoknya itu kan viral lagi ya, dikarenakan pengadilan Turki telah memberikan dia hukuman selama 1075 tahun. Sebenarnya lebih tepatnya itu 1075 tahun lebih 3 bulan. Nah, ini kan menjadi kontroversi sekali dikarenakan Harun Yahya itu sosoknya dikenal sebagai seorang yang cendekiawan muslim lah. Itu bagi masyarakat umum itu dikenal semacam itu. Akan tapi kok ternyata dia itu kebalikannya. Dia itu malah seorang yang kriminal. Nah, ini kan sangat menarik sekali. Jadi waktu itu aku melihat kok ternyata Adnan Oktar atau Harun Yahya ini kan suka nari-nari sama perempuan. Nah, waktu itu aku mulai curiga sekali, sebelum kesini itu sudah mulai curiga. Kemudian aku cari-cari, oh ternyata dia itu orang yang apa ya istilahnya, dikenal sebagai orang yang agamis oleh dunia luar, akan tapi ternyata di Turki sendiri dia udah ketahuan bagaimana orangnya. Jadi cerita menjual tanah wakaf sama menjual masjid misalnya, itu umat Islam harus menghukum pelakunya dengan hukuman yang berat. Karena itu simbol kesucian dari
ajaran agama kita. Tanah diwakafkan dikasih secara sukarela, itu dalam tanda kutipnya. Dikasih supaya orang lain bisa mengambil manfaat. Dalam hal ini berdiri rumah tahfiz, orang bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkannya, maka pahalanya kembali kepada wakif gitu. Orang yang mewakafkan. Sekarang dijual. Itu sadis sekali. Maka dia bilang oleh Sumanso, kalau ceritanya ini benar, itu uang sedekah tuh gurih. Pantas lah gurih. Wakaf tuh gurih. Nggak ada modal. Modal ngebacot, mempengaruhi orang. Gitu. Dapat duit. Satu tempat itu bro. Saya yakin banyak tempat lagi yang lain yang dalam waktu dekat akan muncul. Kita tunggu aja. Jadi mudah-mudahan ini menjadi Allah itu kan dalam salah satu sifatnya itu kan membuka rahasia. Membuka rahasia. Semua rahasia tidak ada yang ditutupi. Maka hari ini salah satu rahasia kehidupan terbuka, yaitu kasus Yusuf Mansur dituduh menjual tanah wakaf yang jumlahnya sangat fantastik. Enak sekali gitu. Maka dia bilang, amplop itu kecil. Amplop 20 juta bagiannya kecil. Ya terang aja. Uangnya tuh menggunung gitu. Dengan cara begini. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, menutup aib dan aurat kita. Dan kita semua selamat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.